Kuncine swarga la ilaha illallah. Kuncine swarga la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah ha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa baqiyatus sahabati wat tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum jami'i masyayikhina wa muallimina wa asatidina rahimahumullah, khususan ruhi muallifi tafsir al-Ibris Kiai Bishr Mustafa rahimahullah wa nafa'anallahu bi ulumihi wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para sepuh, para kiai, para bunyai, para bapak ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian Masjid Jami' Gresik yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita berjumpa, kita ngaji, kita tadarus, kita bersilaturahim, kita zikir. Moga-moga semuanya diterima oleh Allah, moga-moga manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang juz 4 surat Ali Imran ayat 192 ya. Tentang ulil albab. Ulil albab ini ya kita harus atau perlu supaya masuk dalam kategori ulil albab, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah
dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tiduran, dalam situasi apapun, dan juga berpikir. Berpikir itu secara umum ya tentang makhluk Allah ini. Berpikir juga belajar, juga berpikir. Mengaji juga berpikir. Jadi kalau kita ingin supaya masuk ulil albab yang mendapatkan derajat tertentu di hadapan Allah, yaitu kita jangan menjauhi zikir. Kita juga harus berpikir, harus menggunakan akal budi kita. Dan itu nanti termasuk orang-orang yang dimasukkan surga oleh Allah. Di antaranya berdoa, Rabbana innaka a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Pinggirnya saja. Rabbana, du Gusti Pangeran, tetiang ingkang ngandalem, tiyang ingkang panjenengan lebetaken neraka menika sakjatosipun tiyang ingkang jenengan utawi nandalem paringi ina, terhina. Tiang-tiang ingkang zalim menika boten wonten ingkang badhe tulung. Ini lanjutan doa yang tadinya orang ulil albab itu kalau berdoa diantaranya atau berpikir subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Tuhan, faqina adzabannar, maka jauhkanlah kami adzabannar, pada azab neraka. Rabbana, Tuhan kami, orang yang Engkau masukkan dalam neraka sebenarnya Engkau merendahkan atau menghinakan kepada mereka. Orang-orang yang zalim tidak ada yang akan bisa menolong. Jadi punya keyakinan seperti itu, bahwa orang masuk neraka itu sudah sangat-sangat sengsara, sangat berat, sangat panas. Tapi yang paling mengerikan adalah justru ketika mendapatkan kehinaan.
Jadi terhina itu lebih menyengsarakan dibanding dengan masuk neraka, yang pada waktu itu neraka kan sangat menyengsarakan, sangat panas. Tapi dibanding neraka ini ternyata bagi ulil albab terhina, terhina itu lebih sengsara. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum. Rabbana innana sami'na yunadi lil imani an aminu bi rabbikum. Dibaleni ae. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Fa'amanna itu ada tanda waqaf pakai huruf qaf. Ini kepanjangannya adalah waqaf inda qaulin. Waqaf itu berhenti menurut satu pendapat. Ada yang mengatakan kepanjangannya adalah qila waqaf, ada yang mengatakan waqaf. Jadi umumnya itu mengatakan wasol, tapi ada pendapat yang mengatakan waqaf. Tidak apa-apa, berarti kan tidak apa-apa. Rabbana ayat 193. Duh pangeran, ya Tuhan, sejatosipun abdi dalem niku kula ya, halusnya abdi dalem. Sedaya sampun sami pireng ajaanipun abdi panjenengan dalem ingkang ngajak-ngajak dateng iman, ingkang surahosipun ajaan kala wau dalam kurung sira kabeh padha iman marang pangeran ira kabeh, tumunten abdi dalem sedaya sami iman. Tumunten oleh karena itu gitu ya. Oleh karena itu abdi dalem sedaya sami iman, kami semuanya beriman. Duh Gusti Pangeran, mugi panjenengan dalem kepareng paring pangapunten, paring pangapunten memberikan ampunan
pangapura dosa abdi dalem sedaya. Lan mugi panjenengan dalem kepareng ngelebur sedaya kelepatan abdi dalem, kelepatan kula niki. Kesalahan kami sedaya lan mugi panjenengan dalem kepareng mundhut abdi dalem sedaya. Kempal sareng para abdi panjenengan dalem ingkang sae. Coba diterjemahkan bahasa Indonesia. Biasanya kita niki sing nom-nom iku bahasa ngeten niki rada mboten tapek nyandak, kalusen. Duh pangeran, ya Tuhan kami gitu ya. Sebenarnya kami semuanya sudah mendengarkan ajaannya hamba engkau niki Kanjeng Nabi niki nggih, Kanjeng Nabi. Sedaya nggih hamba. Jadi kita itu sebenarnya semuanya harus berusaha betul-betul menjadi hamba Allah, abdinya Gusti Allah, sehingga nanti dikumpulkan, dimasukkan surga. Kan di surat ini kan ada itu ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, betul ya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan rela dan direlai. Nah, baru fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam kelompok hamba-hambaku, kelompok abdi-abdiku. Nah, kalau sudah begitu, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Berarti orang itu ya harus an-nafsul mutmainnah, punya jiwa yang tentram, dalam arti punya iman yang istiqomah, punya iman yang mantap, konsisten, tidak malang mentoleh. Ketika nanti menghadap kepada Allah, mendapatkan ridho dan diridani, dia merasa rela diberikan nikmat apapun, apakah diberikan nikmat yang paling tinggi nilainya atau derajatnya, ataupun diberikan nikmat yang paling rendah di sorga, itu tetap radiyah, merasa rela. Dan mardiyah, diridhoi, Allah memberikan kerelaan. Nah, jadi masuknya sorga itu enak,
langsung disumanggakno, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam kelompok golongan hamba-hambaku, ya, hamba yang diakoni gitu ya. Terus wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Shadaqallahul azim. Moga-moga kita katut ini. Endi mang? Dibaleni ya. Ini kita mau. Ya Tuhan kami, Rabbana, sebenarnya hamba atau kami semuanya sudah mendengarkan ajaan hambamu yang telah mengajak kami untuk beriman, yang isinya imanlah kamu semuanya kepada Tuhan, kepada Allah. Sesungguhnya kami, sesungguhnya hamba atau kami semuanya beriman. Wahai Tuhan, semoga Engkau berkenan memberikan pengampunan dosa-dosa kami semuanya. Gitu ya. Jadi orang yang nanti masuk dalam kategori ulul albab itu tidak merasa bahwa dirinya suci, tidak merasa bahwa dirinya tidak punya dosa. Manusia itu kecuali nabi ya, kecuali rasul, terutama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada dosa. Kadang-kadang kita sendiri gak kerasa kalau berdosa ya. Kalau dosa mata, oh ini dosa. Dosa telinga mendengarkan kemaksiatan, mendengarkan rasan-rasan dan kita juga setuju, dosa. Kita nyolong, dosa. Kan begitu ya. Kita berucap dengan ucapan yang tidak baik, yang menyakiti hati, atau ucapan-ucapan yang seperti orang kafir, ya jelas dosa. Makan barang haram, dosa. Cuman hati kadang-kadang kita tidak tahu kalau kita sedang berdosa. Contohnya takabur, sombong, ujub, riya, hasud. Itu kan gak keros itu. Padahal itu dosa hasud itu menghangus atau membakar amal itu. Artinya amal-amal yang sudah ada itu kalau kita tiap hari berhasud ria, ya, apa itu hasud? Sebenarnya dalam hati tidak senang ada orang yang dapat nikmat, ya maunya gimana supaya dia itu jatuh, ya. Gak kerasa kan? Kesombongan atau paling tidak ujub. Pinter aku tak timbang aku luwih pinter. Nah itu kan ujub itu. Iki kok duduk aku ngono, gak bakal bisa ini. Nah ini kan dosa apa gak kira-kira? Iya. Karena memang dosa itu tentu saja kalau diketahui orang malu itu. Nah ini menunjukkan bahwa itu dosa. Gak kerasa Pak. Makanya orang sebaik apapun, termasuk ulul albab ini, tidak merasa bahwa dirinya tidak ada dosa maksum misalnya ya. Pasti, karena memang al insanu mahallul khata' wan
nisyan, yang ngakoni. Orang itu kalau berdosa, kalau berbuat maksiat yang nanti tidak diampuni oleh Allah atau menjadi siksa ketika nanti di akhirat adalah misalnya tadi malam saya berbuat maksiat begini, terus ngomong merasa bangga. Wah, aku rek mang bengi enak, aku seneng saya berbuat maksiat apa gitu. Ya. Jadi ngungkap karena memang bangga dengan dosa ini Tapi kalau ya mohon ampun atau ya berbuat kebaikan tanpa diungkap-ungkapkan dengan rasa sombong ataupun ujub bangga, nah ini yang tanpa disebutkan ujubannya itu atau kesombongannya itu langsung sebenarnya sudah diampuni oleh Allah. Tapi kalau diungkap, wah aku sudah diampuni, tadi malam itu sudah zina saya saya ke hotel booking balon 3 wah walaupun sudah istighfar ya itu gak diampuni. Makanya kita hati-hati itu, hati-hati. Nah, orang ulul albab ini tidak merasa sebagai manusia suci, sehingga walaupun dia mungkin lupa atau tidak tahu, tidak kroso kalau dia berdosa, tetap saja dimang Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana, wahai Tuhan, maka ampunilah kami akan dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyi'atina, tutupi dari kami kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan kami, wa tawaffana ma'al abror, dan matikanlah kami beserta al abror, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Ya tentu saja abror ini golongan orang yang dimasukkan surga. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Monggo. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana, du Gusti, wahai Tuhan, dan karuniailah kami ma wa'attana, akan apa yang telah engkau janjikan ala rusulika, atas para rasulmu, wala tukhzina, dan janganlah engkau menghinakan kami yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi terhina itu memang sangat-sangat sengsara ya, sangat sengsara. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak nulayani janji. Apa nulayani?
mengingkari ya. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak mengingkari janji-janji. Janji Allah ya di dalam Quran. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya, itu mendapatkan sorga, misalnya seperti itu. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, itu janji Allah. Berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang beriman dan mereka beramal soleh. Annalahum, sungguh bagi mereka jannatin tajri min tahtihal anhar, sorga-sorga yang di bawahnya mengalir sungai ya. Insyaallah itu janjine Gusti Allah. Walaupun, nah ini, orang dimasukkan surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmat dari Allah. Kenapa bukan karena amalnya? Walaupun dijanjikan, karena amal selama apapun, ketika hidup di dunia sebanyak-banyaknya yang selama-lamanya amal-amal soleh tak, itu kalau dibandingkan surga tidak ada amput-amputnya. Oh Bapak, tidak ada amput-amputnya, sangat-sangat tidak banding, kan begitu ya, sangat tidak banding. Bayangkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan Tuhanmu dan surga. Jannatin itu surga satu, Pak. Wamin dan jannatin, ini jannatin satu surga yang arduhas samawati wal ard, luasnya seluruh langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dijanjikan bagi mereka yang muttaqin. Ini termasuk janji Allah itu tadi. Kenapa kok Kanjeng Nabi mengatakan bahwa orang masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amalnya? Ya tidak ada bandingannya, itu apa? Wong surga satu jannah saja sudah samawati wal ard, arduhas samawati wal ard. Apalagi kalau jannat, nah surga banyak. Kalau kita di dunia ini sampean punya tanah 10 hektar itu sampean jadi anggota partai gitu sudah menjadi bendahara, pergosoge kan ya. Itu tepiti, itu saja sudah masya Allah dunia ya, akhirat. Kok iso gimana Pak itu Pak? Ya wis menjene mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khotara ala qalbi bashar. Kenikmatan akhirat, kenikmatan surga itu mala ainun ra'at, sesuatu yang mata tidak pernah melihat, wala udunun sami'at, dan juga tidak pernah telinga untuk mendengarkannya, wala khatara ala qalbi bashar, bahkan tidak pula terlintas di hati manusia. Jadi ya iki kan kita tahu swarga iku ono kaline, fiha anharum mimma in ghairi asin. Nah, di surga itu ada sungai-sungai dari air min ghairi asin, yang tidak asin. Artinya
yang sangat nikmat. Ya bukan asin itu terus diuyahi itu kan. Nah, sangat nikmat. Lah ini ya kita tidak, ya walaupun kita sudah pengalaman ada sungai-sungai di surga itu ya enggak sungai yang hati kita tidak pernah memikirkan saking hebatnya, saking nikmatnya gitu loh. Makanya ya kenapa orang dimasukkan surga? Rahmat Allah. Untuk menuju rahmat Allah, ini ya harus punya iman, harus apa? Bertakwa. Kalau sesama manusia harus saling mencinta, ya. Nah, itu dapat rahmat dari Allah. Lah ganjaran-ganjaran itu Pak, ya nanti itu di surga kan orang diberikan tingkatan-tingkatan. Ini sodakoe 5.000, nah, ikhlas diterima, itu sudah dapat tempat yang demikian bagus. Lah ini sodakonya 5 juta, ikhlas lagi. Ya seje, nanti di sana itu lain. Iki ngaji kata Pak Soro, ya itu termasuk nanti amalan yang nanti menjadi derajat di surga. Ngaji seworo yuwuru wangel, tapi tetap ngantuk titik tetap ngaji, tetap sabar, tetap mau, gak leren-leren, gak putus asa. Wah nanti justru dapat pahala double. Allahumma amin. Jadi kadang ngaji itu kalau sedang rotok ngantuk ngoten ya anu nggih. Nyisip. Nyisip. Wong ngimami ae. Ngimami itu. Ngene pinggir langgar kuno dangdutan. Ada dangdutan, pinggir langgar no dangdutan, nanti lagu Sunda. Hari ini Gus Dur cerita guyon tapi memang mungkin seperti itu. Kaitan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Barang kerungu lagu-lagu Sunda ganti malian lagu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mergo wis ngelamun. Itu ndak boleh, lagu begitu ndak boleh, karena yang pendek dipanjangkan, aine tidak berupa ain. Apa boleh Pak lagu? Memang kita baca Quran harus pakai suara yang indah. Laisa minna, terus Kanjeng Nabi, malam yataghanna bil Quran. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak membaca Al-Quran dengan indah. Nah, apa ngono? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Gusti Allah itu maha indah dan senang kepada keindahan. Nah, berarti boleh dong pakai lagu, boleh, tapi asal warattilil Qur'ana tartila, baca Qur'annya yang tartil. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya sing repot ya. Amin gitu. Iya. Malah gak khusyuk malah kira-kira ya. Endi ta emang?
innaka la tukhliful mi'ad. Jadi di sini robbananya berapa kali itu? Dari ayat berapa tadi? Ayat 191 sudah ada robbana. Terus satu ya. Terus ini ayat 192. Robbana lagi. Terus 193 robbana. Termasuk robbana lagi faghfir lana ini papat. Robbana lagi 194 5. Dan di sini di Quran itu contoh-contoh doa atau perintah-perintah doa itu rata-rata tidak pakai ya Rabbana, tidak pakai ya Rabbana. Ada yang Allahumma, ada, tapi tidak banyak. Termasuk doanya Nabi Isa alaihis salam itu Allahumma. Tapi roto-roto di dalam Quran itu ya tidak pakai ya Rabbana, ini malah 5. Sehingga para ulama ada yang mengatakan bahwa kalau kepingin doanya betul-betul diijabahi, itu Rabbananya itu diulang-ulang sampai ini 5 kali. Nah, itu ya. Kenapa kok tidak pakai ya Rabbana? Ini menunjukkan bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu dekat. Ngaten lho, Pak. Kalau ya Rabbana, wahai, jauh, sepertinya loh Pak ya. Nah, tapi kalau Rabbana langsung dekat. Karena memang kita harus yakin bahwa Allah itu maha dekat dengan kita. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang terlintas di hati manusia, kan bareng. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami Allah lebih dekat kepada manusia itu dibanding dengan urat jantungnya. Ya Allah tidak perlu tempat. Coba Allah ini sangat tahu, sangat dekat, sehingga sak kerentek saja mungkin malaikat lupa nyatet misalnya ya, itu dicatat oleh Allah, tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau betul kita beriman, ya kita sholat itu khusyuk sekali itu Pak. Kalau betul kita beriman, kita akan walaupun digoda setan, digoda manusia, digoda nafsu, tetap tidak mau berbuat maksiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mulisa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitra wa hijaba wa 'alas sirati nura wa fil jannati rafiqa wa ilal khairati kulli dalilan wa imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad